Amerika Serikat kini dalam masalah besar setelah memutuskan membantu Israel. Amerika resmi ikut campur dalam perang Israel versus Iran. Pada hari Minggu pagi, 22 Juni 2025, Amerika menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Akibat serangan itu, Amerika kini resmi menjadi musuh Iran. Dan Iran bersumpah akan membalas serangan Amerika secepatnya. Iran bahkan telah mengumumkan perang terbuka melawan Amerika. Semua warga Amerika akan dijadikan sasaran. Begitu juga pasukan militer Amerika yang ada di Timur Tengah. Keterlibatan Amerika membuat situasi di Timur Tengah makin memanas. Guys, barusan banget nih Iran menyerang pangkalan militer Amerika yang ada di Qatar. Dan ini real ya, soalnya gue punya saudara yang ada di Qatar. Lo dengerin nih. Assalamualaikum. Tolong doain kami di sini ya. Buset, Iran gak ada takut-takutnya weh. Gak ada gentar-gentarnya sama sekali. Berarti Iran emang udah siap buat perang guys. Selat Hormuz udah ditutup, pangkalan militer Amerika udah diserang, dan Iran udah mengirim perwakilan negaranya ke Rusia. Apakah ini... Sebelumnya Trump udah ngancam kalau Iran sampai ngebales, dia juga akan ngebales dengan serangan yang lebih besar. Jadi ini pertanda apa guys? Ini pertanda apa weh? Itu lagi Amerika ngapain sih? Lebih tepatnya Trump ya. Trump, udah lalu stop, rakyat lu aja nggak mau ada perang. Rakyat lu marah ketika lu nyerang Iran, lu ngapain sih? Iya, gue tahu lu punya agenda untuk menguasai Timur Tengah kan, tapi beda bos. Ini Iran bos. Ini kalau sampai perang dunia ketiga pecah, udah pasti gara-gara lu Trump. Gara-gara lu, gara-gara siapa lagi emangnya? Presiden Trump dibakar amarah warganya. Kenapa? Keterlibatan Amerika Serikat dalam membantu Israel menyerang Iran mendapat penolakan besar dari rakyatnya sendiri. Ribuan orang turun ke jalan di kota besar Amerika Serikat. Mereka meneriakkan, Trump harus pergi. Tidak ada perang dalam nama kami. Aksi protes memuncak di luar Gedung Putih dan menyebar ke pusat kota New York, Chicago, hingga Los Angeles. Tak hanya di jalanan, di dalam parlemen pun Trump diserang. Anggota Kongres menudingnya telah melanggar konstitusi karena memutuskan menyerang Iran tanpa persetujuan mereka. Kini, Amerika Serikat berada di ambang krisis. Dan prajurit Amerika Serikat di luar negeri pun jadi taruhan. Semuanya dimulai dari langit. Puluhan, ratusan rudal meluncur dari segala arah. Sirene pun meraung. Dunia menahan nafas. Di media, perang ini disebut serangan balasan. Tapi di balik headline berita, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bergerak. Iran mungkin menekan tombol, tapi perang ini tak lagi milik Iran sendiri. Ini tentang blok, tentang siapa berdiri di sisi siapa, tentang koalisi baru, poros kekuatan yang bergerak melawan dominasi lama. Siapa yang berdiri bersama Iran? Apa motivasi mereka? Dan sejauh mana mereka siap bertaruh untuk membalikkan keseimbangan dunia? Karena jika konflik ini terus berkembang, batas antara sekutu dan musuh akan kabur. Dan perang regional ini bisa jadi prolog dari sesuatu yang lebih besar. Dan jika harus dimulai dari satu negara, maka lihatlah ke utara, ke Rusia. Tempat di mana aliansi dibentuk bukan lewat pidato, tapi lewat kesepakatan yang tak pernah dipublikasikan. Rusia bukan sekadar penonton, tapi arsitek dalam senyap yang ikut menggambar ulang peta kekuatan di Timur Tengah. Sejak runtuhnya Uni Soviet, hubungan Iran-Rusia tumbuh dalam bayang-bayang tekanan Barat. Mereka sama-sama dibenci oleh Amerika, sama-sama diburu oleh sanksi. Dan dari situ, tumbuh satu simpul yang lebih kuat dari sekadar persahabatan. Ketergantungan strategis. Di balik embargo, Rusia menjelma jadi pemasok utama Iran. Dari sistem pertahanan, teknologi drone, sampai logistik rudal jarak jauh. Rusia juga memberi Iran tempat untuk berbicara di panggung dunia, dari PBB sampai BRICS. Dan pada Januari 2025, keduanya menandatangani Fakta Kemitraan Strategis 20 tahun. Tanpa pertahanan bersama, tapi dengan klausul pertukaran intelijen terhadap ancaman bersama. Yang dimaksud ancaman, semua orang tahu itu adalah Israel dan Amerika. Di Iran, sistem pansir Rusia muncul tanpa pengumuman resmi.
Di langit Gaza dan Lebanon, teknologi drone Iran bekerja dengan koordinat yang diduga terhubung ke intel satelit Rusia. Inilah kerjasama yang tidak ditulis di berita-berita mainstream. Inilah dukungan yang tidak diumumkan, tapi dampaknya terasa di setiap dentuman rudal yang jatuh. Israel tahu itu, Amerika juga tahu akan hal itu. Tapi Rusia tetap diam, karena perang ini lebih berguna saat dibakar perlahan. Tapi tidak semua sekutu Iran memilih diam. Dari sisi lain Asia, datang suara yang lebih lantang. Sebuah negara bersenjata nuklir, negara dengan sejarah panjang konflik. Negara yang kali ini tidak ingin jadi penonton. Kita harus memberi Iran dukungan apapun yang mereka butuhkan. Begitulah kata Khawaja Asif, Menteri Pertahanan Pakistan. जबकि ईरान जो है अपने एटमी प्रोग्राम के लिए engaged है with United States. Ya, Pakistan sudah mengambil posisi, dan posisi itu jelas, berdiri di sisi Iran. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat senjata. Bukan lagi sekadar pernyataan, tapi niat terang-terangan untuk mengirim rudal. Menurut laporan yang beredar, Pakistan siap memasok sistem rudal balistik Shahin ke Iran jika konflik meningkat. Bahkan dengan tegas akan menjatuhkan bom nuklir jika Israel berani menjatuhkan bom nuklir ke Iran. Langkah yang bisa membalikkan keseimbangan kekuatan di kawasan. Karena ini bukan lagi dukungan politik, ini dukungan yang bisa meledak. Meski hubungan Iran-Pakistan sempat naik turun, dari persahabatan panas, pengaruh Taliban, sampai tekanan Saudi, hari ini mereka disatukan oleh satu narasi, perlawanan terhadap agresi Israel. Dan Pakistan membawa dua hal yang Iran butuhkan, legitimasi Islam internasional dan gudang senjata canggih. Dunia mungkin belum melihat pasukan Pakistan di medan perang, tapi setiap kali seorang jenderal Pakistan berbicara, itu adalah peringatan keras bahwa konflik ini sedang menular dan batas-batas negara tak lagi relevan. Karena ketika sebuah negara nuklir mulai bicara solidaritas bersenjata, maka perang ini sudah berubah dari krisis kawasan menjadi ancaman global. Tapi, satu negara lagi diam-diam bergerak, tak mengancam, tak berteriak, tapi memindahkan pionnya. Perlahan, tapi pasti. Kami mendukung hak sah Iran untuk mempertahankan diri. Itu kata Cina. Pendek, formal, tapi jangan salah, dunia langsung gelisah. Karena tak lama setelah itu, pesawat kargo Cina mendarat di Iran. Tidak ada pengumuman resmi, tapi citra satelit menangkapnya. Dan spekulasi pun pecah di ruang-ruang intelijen. Apakah ini bantuan militer? Apakah itu drone? Radar pertahanan? Atau justru sistem elektronik perang baru buatan Cina? Tidak ada yang tahu pasti, karena Cina tidak memberi klarifikasi. Dan seperti biasa, justru disitulah letak kekuatannya. Cina tidak mengirim tentara, Cina tidak mendikte Iran, tapi Cina membuka langitnya untuk Iran dan menutup mulutnya untuk dunia. Dan di tengah panasnya perang, pernyataan Beijing bahwa Israel telah melewati garis merah karena menyerang fasilitas nuklir Iran bukan sekadar retorika. Itu lampu hijau bahwa Cina tidak lagi netral. Strategi Cina sederhana, dukung Iran untuk memperkuat cengkramannya di Timur Tengah. Ganggu dominasi Amerika dan sekutunya tanpa harus menembakkan peluru. Karena bagi Cina, ini bukan cuma perang antara negara, ini adalah panggung untuk membentuk ulang dunia tanpa harus ikut berperang. Tapi dari semua sekutu, Korea Utara adalah pemasok senyap kekacauannya. Emad, Ghadir, Shahab. Nama-nama rudal yang kini menebar teror dari langit, yang ternyata jika ditarik ke akarnya, semuanya mengarah ke satu sumber. Rudal Nodong, produk kebanggaan Pyongyang. Dalam dunia persenjataan, Korea Utara adalah ayah baptis kekuatan rudal Iran. Dari desain, sistem dorong, hingga suku cadang, Iran tidak berdiri sendiri. Komponen strategis dikirim lewat jalur gelap, ditukar dengan minyak dan ditutup dengan dokumen palsu. Dan kini Kim Jong-un tak lagi diam. Ia menyatakan dukungan langsung untuk Iran.
berjanji akan mengirim bantuan militer jika perang makin membesar. Apa saja bentuk bantuannya? Apa itu rudal anti kapal? Sistem peluncur jarak menengah? Atau lebih dari itu? Dunia tidak tahu. Karena dengan Korea Utara, tidak pernah ada pengumuman, hanya efek. Korea Utara mungkin mendesain rudal, tapi semangat perlawanan juga hidup jauh di seberang lautan, di tanah yang dulu dijajah, dililit utang, dan kini memilih melawan. Benua ini bukan pemain utama dalam perang, tapi bukan berarti mereka diam. Venezuela bukan cuma bicara, ia bergerak, menjalin aliansi teknologi drone dengan Iran, memperkuat kerjasama nuklir, menyediakan pelabuhan dan jalur dagang rahasia untuk Iran hadapi sanksi. Ini bukan kerjasama militer dalam arti klasik, tapi ini adalah perlawanan ekonomi, diplomatik, dan simbolik. Blok kiri Amerika Latin menyuarakan hal yang sama. Dari Bolivia, Nicaragua, hingga Kuba, mereka bersatu dalam satu pesan, lawan dominasi global, lawan imperialisme, menggelar karpet merah untuk Iran melawan dominasi. Karena bagi Venezuela dan negara-negara di Amerika Latin, perang ini bukan soal Timur Tengah, tapi tentang siapa mengatur dunia. Dan untuk pertama kalinya, sejak Perang Dingin, Amerika Latin kembali punya posisi, berdiri melawan hegemoni. Mereka mungkin tak punya kapal induk, tapi mereka punya suara. Dan kadang, suara itu bisa jauh lebih mematikan daripada peluru. Sekarang ini bukan lagi soal Iran, bukan lagi soal Israel. Karena kini yang sedang berhadapan adalah blok kekuatan dunia. Di satu sisi, Rusia, China, Pakistan, Korea Utara, dan Amerika Latin. Dengan jaringan proksi bersenjata dari Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman. Mereka bukan sekadar sekutu, mereka adalah satu poros. Poros yang siap mengguncang tatanan lama. Di sisi lain, Amerika Serikat, Inggris, Prancis didukung negara-negara Arab dan terlihat diam, tapi sebenarnya siaga. Armada dikirim, radar dipasang, dan senjata disiapkan. Dan di tengahnya, dunia. Dunia yang berdiri di atas benang tipis. Antara dua pilihan, meluncur ke perang nuklir, atau memaksa para pemimpin dunia untuk memilih diplomasi. Karena Rising Lion dan True Promise Tree bukan sekadar operasi militer. Mereka ini adalah ujian akhir. Apakah kekuatan besar akan menahan diri? Atau justru menyalakan api terakhir bagi tatanan dunia yang pernah kita kenal? Apa jadinya jika Amerika Serikat benar-benar turun langsung melawan Iran? Pertama, kawasan Timur Tengah akan langsung memanas. Pangkalan militer Arsebu Wallace di Irak, Suriah hingga Teluk Persia bakal jadi sasaran serangan balasan Iran. Iran sendiri punya ribuan rudal jarak menengah dan drone kamikaze, siap menghantam aset IRAS dan sekutunya, termasuk Israel. Perang besar bisa pecah, menyeret negara-negara seperti Rusia, China, dan sekutu NATO. Harga minyak dunia melonjak drastis, ekonomi global terguncang. Dan yang paling berbahaya, potensi konflik berubah jadi Perang Dunia III. Siapkah dunia menghadapi itu? Presiden Trump dibakar amarah warganya. Kenapa? Keterlibatan Amerika Serikat dalam membantu Israel menyerang Iran mendapat penolakan besar dari rakyatnya sendiri. Ribuan orang turun ke jalan di kota besar Amerika Serikat. Mereka meneriakkan, Trump harus pergi. Tidak ada perang dalam nama kami. Aksi protes memuncak di luar Gedung Putih dan menyebar ke pusat kota New York, Chicago, hingga Los Angeles. Tak hanya di jalanan. Di dalam parlemen pun Trump diserang. Anggota Kongres menudingnya telah melanggar konstitusi karena memutuskan menyerang Iran tanpa persetujuan mereka. Kini, Amerika Serikat berada di ambang krisis.